Apa itu suhu? Siapa yang tahu suhu? Apa itu suhu? Nah, suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini, kalian akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, serta akibat dari perubahannya. Nah, lalu apa yang dikatakan dengan suhu? Suhu menunjukkan derajat panas benda. Jadi, semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Jadi, secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Lalu, bagaimana mengetahui suhu benda? Nah, kita tahu nih bahwa indera perasa kita atau kulit ya, indera perasa kita kulit kan, dapat merasakan panas dan juga dingin. Namun, apakah indera kita ini merupakan pengukur panas dan dingin yang handal? Nah, untuk lebih jelasnya, kita ikuti percobaan kecil ya di rumah. Kalian coba percobaan di sini. Kalian siapkan mangkuk yang muat sama jari kita, yaitu berisi air es, air hangat, dan air biasa. Nah, yang pertama, tangan kiri kalian letakkan pada mangkuk yang ada air esnya. Tangan kanan kalian jarinya masukkan ke air hangat. Nah, rasakan tingkat panas air itu pada tangan kalian semua. Nah, setelah beberapa saat kemudian, lalu segera celupkan kedua tangan kalian ke mangkuk yang berisi air biasa. Lalu, rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Nah, apa yang kalian rasakan di sini? Dari percobaan kalian, apa yang kalian rasakan? Nah, tentunya kalian bisa merasakan tangan merasakan panas yang tadinya dingin dan panas. Apa yang kalian rasakan? Yaitu apa? Yaitu kalian dapat mengukur suhu dari merasakan panas serta dingin, tetapi tidak bisa mengukur berapa derajat dinginnya, berapa derajat panasnya. Jadi tidak bisa diukur secara handal atau tidak dijadikan acuan. Jadi, indera perasa dapat merasakan tingkat panas yang berbeda. Tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang dapat diandalkan secara acuan. Nah, lalu suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran yang kualitatif atau tidak bisa dijadikan sebagai acuan karena suhu harus diukur secara kuantitatif. Nah, untuk mengukur suhu secara kuantitatif digunakan suatu alat, yaitu termometer. Nah, kalian pernah lihat termometer kan? Nah, termometer ini punya banyak jenis ya. Nah, jenis termometer yang pertama adalah termometer zat cair. Nah, secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya berubah. Nah, kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dengan atau dari zat cair. Perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah contoh termometer. Jadi, termometer zat cair itu isinya ada dua ya. Ada yang diisi air raksa dan ada yang diisi isi alkohol. Jadi zat cair ada dua, alkohol dan raksa. Nah, perhatikan gambarnya. Ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan naik. Begitu juga sebaliknya. Jika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cair juga akan turun. Nah, lalu bagaimana? Dari sini kalian bisa melihat ketika dia panas, dia akan suhu tinggi. Dia rendah, dia suhu rendah. Nah, seperti itu ya. Jadi, tadi pada umumnya zat termometer itu apa isinya, digunakan apa?
airnya ada 2 cacairnya, yaitu raksa dan alkohol. Kita ada perbedaannya berarti. Nah, perbedaannya apa? Di sini dikatakan bahwa termometer raksa mempunyai raksa dalam bola sebagai cairan sensitif untuk mengukur suhu. Terus, sedangkan termometer alkohol yaitu alkohol. Yang kedua, alkohol tidaklah beracun, sehingga termometer alkohol lebih aman digunakan daripada termometer raksa. Dan yang ketiga, termometer alkohol bisa digunakan untuk mengukur suhu yang lebih rendah, sedangkan termometer raksa bisa digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Nah, sekarang kita ke jenis kedua, termometer bimetal. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di situ. Nah, perhatikan 2 logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Nah, itu bimetal ya. Kemudian yang ketiga adalah termometer kristal cair, yaitu terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Nah, kristal ini dikemas dalam plastik tipis ya. Bisa untuk mengukur suhu tubuh atau suhu akuarium dan sebagainya. Nah, itu ya jenis-jenis dari termometer. Nah, kemudian kita belajar skala suhu. Nah, kalian sudah tahu ya, ada berapa macam jenis skala suhu? Ada 4, pintar. Pertama Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kalau Celsius titik bekunya 0, titik didihnya 100. Kalau Reaumur titik bekunya 0, titik didihnya 80. Kalau Fahrenheit titik bekunya 32, titik didihnya 212. Kalau Kelvin titik bekunya 273, titik didihnya 373. Nah, ini adalah ini adalah skala termometer. Jadi skala suhunya ada 4.